Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya akan menyampaikan sebuah percakapan mengenai hukum tajwid surah Ar-Rahman ayat 33. Berikut adalah percakapan berupa komik antara Syifa, Silpi, Nur Aini, Rohid, dan Fikri tentang hukum tajwid yang terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 33. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam Rohit, ada apa? Fikri, saya mau bertanya, apakah surat Ar-Rahman ayat 33 ini terdapat hukum tajwidnya? Sepertinya ada, namun saya belum mengerti tentang hukum tajwidnya. Bagaimana jika kita tanya Aini saja? Mungkin saja dia tahu. Baiklah, mari kita tanya padanya. Oke, kita sama-sama belajar mengenai hukum tajwid yang terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam, ada apa teman-teman? Kita mau nanya hukum tajwid yang terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 33 ada di mana dan apa saja jenis tajwidnya? Iya, aku ingin tahu tajwidnya ada di mana dan apa itu maksud dari tajwid. Biar saya jelaskan apa itu tajwid. Tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya, yang terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan maknanya, serta membaca dengan maksimal tingkat kebenaran dan kebagusannya. Oh, jadi tajwid itu membaca Al-Quran dengan benar dan tidak asal-asalan. Iya, betul. Lalu tajwid pada surat Ar-Rahman ayat 33 terdapat di mana? Iya, aku juga ingin tahu di mana letak tajwidnya karena saya belum begitu paham. Baiklah, akan saya jelaskan. Hukum tajwidnya terdapat pada bacaan ya maksaro. Hukum tajwidnya matobi'i karena huruf yang berharokat fathah tegak, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya ada jinni. Terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah, 1 izhar qamariyah, dan hunna di hukum izhar qamariyah karena ada huruf lam bertemu jim. Cara membaca huruf lam dibaca jelas. Sedangkan hunna karena huruf nun bertasdid, cara membacanya dengan dengung dan ditahan. Lanjut, wal insi. Hukum tajwidnya ada 2, yakni alif lam qamariyah dan ikhfa hakiki. Hukumnya ikhfa hakiki karena huruf nun sukun atau mati bertemu huruf ikhfa sin. Cara membacanya dengan dengung. Lanjut, al-tanfuzu. Hukum tajwidnya ada 2, yakni ikhfa hakiki dan matobi'i. Hukum bacaan ikhfa hakiki menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan dengung sepanjang 2 harokat. Dan matobi'i membacanya panjang namun tidak boleh lebih dari 2 harokat. Lanjut, min aqtar. Terdapat hukum tajwid izhar, qalqalah sugro, dan matobi'i. Hukum izhar karena nun sukun bertemu alif dan dibaca jelas. Qalqalah sugro karena huruf qaf sukun berada di tengah kalimat, dan matobi'i karena huruf ta fathah bertemu alif. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lanjut, samawat. Terdapat hukum tajwid alif lam samsiah atau idgham samsiah dan matobi'i. Hukum alif lam samsiah adalah ketentuan membaca alif lam mati dengan cara dimasukkan atau diidghamkan karena huruf samsiah dan membacanya panjang namun tidak boleh lebih dari 2 harokat. Lanjut, wal ardi. Terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah, oleh karena itu alif lam qamariyah dibaca jelas atau izhar. Lanjut, falfuzu. Terdapat hukum tajwid ikhfa dan matobi'i. Ikhfa bertemu qa dan dibaca dengung, sedangkan matobi'i karena huruf zal berjarak dhamma jatuh sebelum waw sukun. Lanjut, la talfuzu. Terdapat hukum tajwid matobi'i dan ikhfa.
Mat Tabi'i membacanya panjang, namun tidak lebih dari 2 harokat dan ikhfanya menyamarkan bunyi nun mati dan tanwin dengan dibaca dengung dan lebur dengan huruf setelahnya. Dan terakhir, illa bisulton. Terdapat hukum tajwid mat tabi'i dan mat arid li sukun. Hukumnya mat arid tabi'i, huruf lam bertemu alif dan huruf ta berjarak fathah tegak. Sedangkan mat arid li sukun terjadi karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dipanjangkan 2-4 harokat. Wah, Aini kamu hebat banget. Makasih ya udah mau jelasin. Makasih ya Aini sudah mau jelasin. Makasih ya ini, aku jadi ngerti letak hukum tajwid pada surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Makasih ya ini. Iya teman-teman, sama-sama. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.